Ustadz, kita lanjutkan lagi kajian kita terkait masalah nuzulul Quran. Tadi ada yang bergabung, ada Mbak Anita yang ada di kawasan Baron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa maksudnya setiap pertengahan atau malam ke-16 di bulan Ramadan ini dilakukan doa kunut? Apa ada hubungannya dengan nuzulul Quran ini, Ustadz? Terima kasih. Ya. Doa kunut itu adalah doa yang dibaca pada waktu orang-orang itu kesusahan. Yeah. Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW usai melaksanakan perang Uhud. Kemudian perang Badar juga begitu. Nah, pada perang Badar doa kunutnya itu Nabi mengecam orang-orang kufar, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti itu. Berdoa itu tidak boleh mendoakan orang lain yang jelek, tapi doakanlah ia mendapat petunjuk. Maka terus ada Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa ja'alna fiman ja'alait, dan seterusnya itu. Nah, bahwa bulan Ramadan itu terbagi atau terbelah menjadi dua, itu di sabit awal dan sabit akhir. Sabit awal kita kan masih aras-arasan gitu ya. masih mengharapkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sampai tanggal 15 itu bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita. Bahwa di depan Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang pertama hadis, artinya begini, bahwa kalau seandainya umatku tahu bahwa keutamaan bulan Ramadan itu, maka ia pasti akan minta 1 tahun penuh itu dijadikan bulan Ramadan untuk berpuasa. Nah, tetapi Allah menjadikan 1 bulan itu sebagaimana orang melakukan ibadah 1 tahun kalau seandainya dihitung. Sehingga yang nomor 2 beliau menyampaikan, barang siapa yang berbahagia maka dia akan diberi 2 kebahagiaan. Lis-shaimina farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, itu farhatun indal fitur wa farhatun indal liqa'i rabbi fi yaumal qiyamati. Bahagia ketika ia berbuka dan bahagia ketika ia nanti bertemu dengan Tuhannya besok di hari kiamat. Nah, itu kemudian disampaikan lagi yang ketiga adalah tentang pahala-pahalanya puasa. Bagi orang yang berpuasa itu melakukan hal wajib diganjar koyok ngelakoni sunat. Kalau itu suatu yang wajib dijalankan, maka dia akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700. Nah, ibadah sunnah diganjar kayak ibadah wajib, seperti itu. Nah, pintu-pintu rahmat, pintu langit, pintu surga dibuka, pintu rapat ditutup, pintu neraka ditutup dengan rapat-rapat. Bukan pintu rapat ditutup dengan neraka. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya orang tuh bahagia sekali. Nah, sehingga ketika sudah tanggal 15 itu kan akan meninggalkan, seperti kita tahu kalau ada orang yang kita cintai, insya Allah dia aku besok arep matur begini wis lelan donga kuno. Maka ini kita berdoa namanya kunut nazilah, bacaannya sembarang monggo. Yang penting nggak harus seperti doa kunut ya, itu, tidak harus seperti doa kunut, tapi disarankan kalau seandainya tidak bisa membaca doa yang lain, mending doa itu kan artinya kan juga bagus, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kita itu harap kehilangan gitu, sedih. Ini bersedih minta petunjuk itu tetap Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka disunahkan itu sunat kok sunat meneh kena entek piye. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa kalau tidak bisa membaca doa kunut ini bisa diganti dengan doa sapu jagat, apa benar? Ya, sapu jagat kan juga doa. Jadi seandainya
Doanya sembarang yang penting. Yang penting dilawatkan dalam bahasa Arab. Nah, tapi jangan keliru kok doa masuk masuk kamar mandi. Nanti mendoakan orang tua kan bisa. Allah. Itu bisa diterapkan dalam sholat subuh, Ustaz? Kalau sholat subuh itu ada hadisnya, seperti itu doanya. Tapi untuk doa kunut yang ini, namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Dia minta pertolongan, minta diturunkan sesuatu oleh Allah. Itu. Kalau boleh bahasa Jawa mungkin ya Allah jalur rezeki ya Allah, yang wakeh. Nah, maka boleh diganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah kan itu sudah mencakup dua-duanya. Demikian Mbak Anita ya yang ada di kawasan Baron, dan selanjutnya ada Uti Aini yang ada di kawasan Lengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, apakah nuzulul Quran itu sama dengan Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kalau nuzulul Quran itu banyak ayat yang menyebutkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Nah itu kaitannya untuk pembuktian itu bahwa nuzul Quran itu adalah untuk membuktikan tentang turunnya Al-Quran sebagai pedoman yang dulu itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang sebelumnya. Nanti kalau itu dalam surat Al-Bayyinah ya itu seperti itu. Kemudian bahwa dalam surat Al-Baqarah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kalau Lailatul Qadar berbeda lagi. Lailatul Qadar itu satu malam di mana Allah menurunkan rezeki, menurunkan ampunan, menurunkan afwirah terhadap apa saja. Yang oleh orang Jawa diganti itu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oleh orang Jawa diganti sekar mau copat itu. Ojo turu sore kaki. Jangan tidur kita. Dan tidur sore-sore gitu. Jangan tidur kita pokoknya kalau malam gunakan 20 ke atas gunakan untuk lelehan. Ono dewa nganglang jagat. Ada dewa yang nganglang jagat itu kan kalau diberitahu malaikat kan nggak bisa lah. Di tanah jalul malaikatu warruhu fiha bidni rabbi min kulli amaram. Gowo bokor kancanane isine donga malah ngelepre. Nanti turun lah itu malaikat turun ke bumi kata matlail fajar sampai terbitnya matahari. Isinya donga tula, mau berdoa apa saja kan nanti akan dituruti oleh Allah, akan diijabai oleh Allah. Maka bagaikan orang yang beridah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr gitu. Jadi nuzul Quran tidak sama dengan Lailatul Qadar gitu. Demikian Utia ini yang ada di kawasan Lengkong ya. Ustaz, terkait masalah nuzulul Quran ya Ustaz, amalan-amalan apa yang perlu yang baik dilakukan khususnya untuk ada kaitannya dengan keluarga sakinah Ustaz? Ya, ada kaitannya dengan keluarga sakinah. Itu yang pertama, kita berdoa tentu saja, kita tawasul, artinya menggunakan malam Lailatul Qadar itu sebagai nuzul Quran ya. Nuzul Quran itu sebagai suatu sarana untuk mendekatkan diri kita, jiwa-jiwa dari keluarga kita. Nah, biasanya orang Jawa itu membuat tumpeng ya. Tumpeng itu dari kata tumuju maring pangeran. Kirim doa itu
tidak usah nunggu malam Jumat ya. Terus ngasih takjil diniatkan untuk bersedekah, walaupun roti satu atau ketan sak bungkus. Nah, nanti ketan sak bungkus dibuka kan ditum sitok-sitok kan juga nggak habis. Nanti di batu lah, istilah orang Jawa kan di batu. Apa mie atau yang di rumah adanya apa, itu semisal wah kira-kira nanti nggak habis ya. Nah, niatnya ya kita bersama-sama di Gondeng Langgar, di mana itu kita ke situ. Itu satu. Yang kedua gitu, melaksanakan sholat tasbih ya. Jangan sampai kita itu selama hidup nggak pernah melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih memang yang afdol diutamakan tiap hari, kalau nggak bisa tiap malam Jumat, kalau nggak bisa ya sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa sak lawase urip nglakoni pisan. Itu sholat tasbih. Kemudian membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu memang diturunkan yang tadi surah ayat yang kedua kan, alladzi allama bil qalam allamal insana malam ya'lam. Dengan adanya Al-Quran kita akan terus belajar. Oh, ini huruf ba, ini huruf sa, ini huruf ini. Nah, cara bacanya ini. Kalau ada ini dibaca panjang, kalau nggak ada dibaca pendek. Kalau ini dibaca 6, ini baca 4, ini baca 2, begitu seterusnya. Nah itu makanya dalam kalau bisa itu mengadakan muqaddaman, Mas. Muqaddam itu kataman Al-Quran di dalam satu majelis. Kita misalnya seperti saya ya ini ngomong mbak yu saya yu piye, adik saya, dan adik saya gitu, ada orang 4, anaknya masing-masing papat kan 16, ayo orang jus babi misalnya gitu. Itu namanya muqaddaman. Nah, tidak harus malam itu khatam, misalnya dijatah 1 minggu khatam gitu. Untuk apa? Sebagai suatu rasa agar kita itu punya greget untuk nyambut datangnya nuzulul Quran. Terus yang keempat adalah bersedekah. Ada daerah itu yang apabila malam nuzul Quran itu mesti melakukan santunan. Itu santunan yatim piatu dan para duafa serta orang-orang yang membutuhkan. Itu ada di daerah di Nganjuk ini, kalau nggak salah di daerah Telayang atau daerah mana itu biasanya sering diadakan acara-acara semacam itu. Nah ini untuk apa ya? Untuk menunjukkan itu kalau surur, menunjukkan kebahagiaan kita kalau Allah memberi pedoman hidup, maka iman-iman kalau tidak disambut. Ya tunggale wong dadi manten ya. Dadi manten ijab tok kan cukup to. Nggih. Rasa dirame-ramene tapi kan ya ora penak. Utangane gemeremeng. Kita mantu ora apa-apane belas. Misalnya begitu. Ustaz, kita lanjutkan lagi. Ini ada yang sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya bagaimana hukumnya bila puasa tahun lalu ini belum diganti, sudah datang bulan puasa lagi. Terima kasih dari Cakin yang ada di kawasan Keranggan, Ustaz. Cakin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa puasa itu hukumnya wajib. Maka kalau kita hutang harus dibayar. Nah, kalau seandainya kedatangan bulan puasa berikutnya, maka hutangnya itu tidak terkurangi. Jadi semisal puasa kemarin punya hutang 2, maka masih punya hutang 2 ditambah dengan sebuah kepailan. Mestinya di sahur untuk bulan ini, tapi karena sudah nggak ada waktu lagi diganti dengan yang namanya fidyah. Jadi di samping kita itu membayar puasa atau nyar poso dengan bentuk puasa, juga harus membayar fidyah. Nah yang sekarang maka diberikan fidyah dulu sebanyak puasa yang ditinggalkan. Semisal 2 ya, maka 6 on kali 2 yaitu 1,2 kilogram. Jadi 1,2 kilogram diberikan langsung. Nah
nanti Syawal, misalnya bulan Syawal ben ketok nek poso Syawal misalnya, mohon maaf kita puasa Syawal. Nah itu tidak boleh. Kalau kita punya utang puasa wajib, puasa sunat itu tidak boleh. Maka harus yang wajibnya dulu itu dibayarkan, sehingga niatnya itu bukan niat puasa Syawal tapi niat puasa wajib qada'an lillahi ta'ala, begitu. Mungkin menggarisbawahi kajian kita di sore hari ini karena sudah 31 menit untuk kajian kita terkait masalah nuzul Quran, Ustaz. Monggo. Ya, terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa nuzul Quran secara bahasa adalah turunnya Al-Quran yang pertama kali diberikan pada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman. Sedangkan menurut istilah nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran sebagaimana turunnya hujan dan turunnya rezeki serta yang lainnya. Itu merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita berbahagia dengan turunnya Al-Quran melalui apa yang kita mampu. Kalau kita misalnya tidak mampu membaca, ya menghafal. Hafalan Al-Qurannya itu apa? Dihafalkan. Insya Allah dengan tulus, dengan ikhlas niat membaca Al-Quran, maka akan sama halnya dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi kita jangan berkecil hati. Wah, aku gak baca iso maca, isone apalan dulu, malah cepet ya. Itu. Tapi niatnya untuk menghatamkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Nah, insya Allah pahalanya sama kalau memang seperti itu. Begitu. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih dan Tasma Muslim. Demikian kebersamaan kita di sore hari ini, program Taslim Tasma Muslim menjelang buka puasa. Dan akhirnya saya Jantar bersama Bapak Ustadz mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.